Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan aku Naza. Di sini aku mau bahas tentang malformasi anorektal. Outline-nya embriologi singkat tentang Hindgat, kemudian tipe-tipe dari malformasi anorektal. Sistem pencernaan kita itu dibagi 3 ya secara embriologi. Ada foregut, midgut, dan hindgut. Yang kita akan bahas adalah hindgut kali ini. Hindgut itu meliputi sepertiga distal dari kolon transversum, kemudian kolon descendant, kolon sigmoid, kemudian rektum, kemudian anal kanal. Dia berasal dari endoderm secara embriologi. Nah, pertamanya akan terbentuk kloaka nih pada minggu keempat dalam masa kehamilan atau masa embriologi. Kloaka ini yang CL ini ya. Kloaka ini dimana komponen gastrointestinal, urinarium, dan genital itu bergabung jadi satu. Nah, kemudian pada minggu ke-6 akan ada urorektum sektum nih. Akan ada sekat yang bagi kloaka anterior dan posterior, di mana anterior dia akan membentuk urogenital, kemudian kalau yang posterior dia akan membentuk rektum. Nah, pada minggu ke-7 nih dia akan septumnya itu akan turun secara lengkap. Nah, septum yang tadi kita bahas itu berasal dari mesoderm. Sedangkan saat dia komplit membelah menjadi 2 bagian, dia itu kan sampai ke bagian luar ya, sehingga kita bisa lihat ya ada 3 lubang untuk wanita dan 2 lubang untuk laki-laki. Itu dia sampai dengan ektoderm, sehingga nanti terbentuk perineum nih. Nah, perineum ini bagian luarnya itu berasal dari ektoderm. Nah, kalau bagian tengah dalamnya dia dari mesoderm, karena tadi kita tahu septumnya berasal dari mesoderm, tapi kalau bagian epitelnya dia berasal dari endoderm. Nah, ini secara kita ulangi nih, kan kloaka nih ya masih menjadi satu bagian ya. Kemudian minggu keempat, minggu ke-6 dia sudah mulai membelah, ada septum atau sekat, kemudian minggu ke-7 dia membelah secara terbagi secara sempurna. Nah, malformasinya atau kegagalan untuk formasi, untuk pembentukannya itu dibagi-bagi nih. Kalau laki-laki dan perempuan itu kan beda ya. Kalau secara anatomi, kalau laki-laki itu kan hanya ada tempat untuk kandung kemih dan rektum. Kalau yang wanita, kandung kemih, kemudian ada untuk uterus, untuk genitalnya, sama untuk rektum ada 3 lubang, sehingga nanti akan ada beberapa malformasi. Nah, ini aku slide-nya ambil dari di YouTube, nanti kalian bisa lihat ya secara lebih jelasnya. Ini 54 tahun wanita ya dengan rectovestibular fistula. Nah, rectovestibular fistula berarti rektum dan vestibulumnya itu dia bergabung. Gimana sih maksudnya? Jadi nih, kalau dari dalam antara rektum kan ini ada 3 nih, ada kandung kemih, tengahnya ada ada uterus, di belakangnya rektum. Nah, rektumnya ini itu enggak pas ke anus, ke sfinkternya atau yang di belakang, dia ada di lebih ke depannya, di lebih anterior, sehingga dia bersatu dengan vagina, sehingga dia cuma punya 2 lubang nih. Nih kan kita bisa lihat nggak ada anus di sini, dia cuma punya 2 lubang. Ini paling sering terjadi yang ditemukan di wanita, kasus paling sering. Nah, nanti untuk perbaikannya tinggal nih yang tadi, yang rektumnya itu muaranya
jadi satu sama dengan vagina, dia akan dipotong kemudian ditaruh di bagian sfinkternya, di bagian otot yang membentuk anus. Nah, ini untuk prognosis bowel control atau prognosis kontrol untuk pencernaan. Kan kita tahu ya kalau orang itu bisa menahan defekasi, menahan buang air besar atau apapun itu tuh kan karena ada ototnya ya, otot sfinkter ani. Nah, di sini kan sfinkter aninya ada kan, ini cuma belok aja, jadinya prognosisnya bagus nih untuk setelah pembedahan. Nah, biasanya kalau di 25 tahun rectovestibular fistula. Nah, ini tuh dia diceritakan mengalami konstipasi yang parah. Konstipasi itu susah untuk BAB, ya iyalah karena lubangnya itu jadi satu ya. Jadinya nggak ada yang untuk menahan, untuk membantu dalam proses pengeluaran feses dari sfinkter ani, ototnya itu. Sudah dilakukan, tapi ini lama ini sudahan sebelum penelitian secara berlanjut seperti sekarang. Dia sudah dilakukan pengobatan dimanapun, sudah dapat banyak, tapi masih ada konstipasi nih. Nah, ternyata setelah diidentifikasi dia mengalami malforasi ini. Oke, jelas ya. Nih. Kemudian selanjutnya kita akan bahas dari rectoperineal fistula. Nah nih, rectoperineal fistula. Nah, kalau rectoperineal fistula, kalau tadi kan gini, kalau tadi itu si rektumnya jadi satu nih sama si bagian vagina. Kalau rectoperineal itu dia cuma geser aja nih si bagian rektumnya, geser lebih anterior dari anusnya, dari sfinkter aninya, tapi dia nggak gabung sama si vaginanya nih, sehingga dia membentuk fistula di daerah perineal atau antara dari vagina dan anus. Kita bisa lihat nih rectoperineal fistula. Nah, dia ditemukan fistula di sini di bagian antara dari vagina ke rektum. Beda ya, bisa bedain ya sama yang tadi. Kalau ini dia muaranya satu, kalau ini dia nggak jadi satu, cuma di depannya aja, pas di perineumnya. Nah, selanjutnya imperforate anus without fistula. Nah, kalau tadi ini, kalau ini kan tadi kan untuk wanita. Nah, ini laki-laki nih. Kalau laki-laki kan aku udah bahas tadi, dia cuma ada dua, ada untuk kandung kemih sama rektumnya. Nah, dia itu rektumnya dia itu nyatu di uretra ya, uretra. Nah, dia akhirnya nih tanpa fistula, nggak ada nih. Kalau tadi kan dia masih nyambung kan ya, masih nyambung ke perineum ya. Kalau ini nggak ada fistulanya, Dan dia ini ditemukan banyak di Down syndrome. Nah, selanjutnya, tapi ini juga bisa ditemukan di wanita. Jadi kalau di wanita ini dia nyatunya pokoknya dia nggak membentuk fistula, dia tidak berhubungan dengan perineumnya kalau di wanita. Nah, ini nih ada recto ureta bulbar fistula tadi. Jadi rektumnya itu nempel kan tadi sama uretra, tapi dia di pars bulbus, di bagian bulbus. Nah, jadinya dia ini
di bagian bulbusnya dia bergabungnya ya. Ada recto ureter bulbar vestibul tadi. Nah ini secara aslinya. Ada recto ureter prostatic fistula, ya sama tadi, si rektumnya itu gabung jadi satu sama ureter, tapi dia di pars atau di bagian prostatik, di bagian kan di situ ada prostat ya, kelenjar prostat ya, dia pas di bagian prostatiknya itu. Nah sehingga dia nah nih ini dia nggak ada kan, dia nggak ada apa ya, nggak ada anus di sini, nggak ada keluaran, rektumnya ini tuh nggak keluar lewat anus, tapi dia gabung di saluran kemih orang itu nih. Kita bisa lihat nggak ada anus, ini nggak ada anus, tapi ada sphincter nih, sphincternya ini deket sama skrotumnya ini. Nah kalau yang kayak gini, prognosis untuk kontrol pencernaannya itu nggak bagus ya, karena sphincternya aja nih ya nggak terbentuk dengan ya nggak ada hubungan sama sekali, jadi susah untuk nanti dia menahan untuk defekasi atau apa, itu susah juga. Kemudian ada yang namanya itu kloaka. Nah ini kloaka ini di wanita ya biasanya ya, dia di wanita dia itu single perineal apa ya, jadi lubangnya cuma satu. Apa disebut kloaka? Kalau kalian tahu burung itu kan ada kloaka kan, jadi tempat pipis, tempat untuk genital, tempat untuk buang air besar, jadi satu kesatuan, cuma punya satu lubang aja nih. Biasanya tuh bisa nih 1-10 cm lubangnya dia itu. Nah kemudian ini prognosis untuk kalau nanti dilakukan proses pembedahan untuk memisahkan antara ini jadi satu nih, memisahkan bagian-bagiannya, itu prognosis untuk kontrol pencernaannya itu kurang bagus ya, karena ya memang gak ada hubungan, dia gak ada otot sphincteran yang akan membantu dia ya. Nih, jadi satu kesatuan ya. Jadi mens lewat situ, pipis lewat situ, pup lewat situ. Nah itulah. Ini cara pembedahannya nih. Kalau ini pembedahannya kompleks banget ya teman-teman. Bayangin aja nih, tiga saluran yang harusnya terpisah menjadi satu ya, harus dipisah masing-masing. Nih dipisah masing-masing. Ya makanya kita harus bersyukur ya teman-teman. Nah ini kan tadi uterusan ya, uterusnya juga jadi satu kan. Nah biasanya konstruksi bedahnya itu tuh kan biasanya dia kayak gini nih, secara kalau kita kan nggak ada sekatnya ya ini ya. Kalau orang-orang seperti ini tuh bisa vagina rectoconstructionnya itu tuh nanti diambil satu bagian dari ovarium, kemudian separuh dari uterusnya dibagi satu, terus dia hanya mempertahankan satu aja untuk suplai darahnya. Nah selanjutnya nih, posterior kloaka. Jadi gini ceritanya guys, dia itu orang tahun 17 berapa gitu, 1758 kayaknya, belum lahir lah. Dia itu cuma punya satu lubang, tapi di bagian posterior. Kalau tadi kan dia di bagian ini, gabungnya di bagian depan kan ya. Kalau ini tuh deket di anus, jadinya seperti ada anusnya gitu, tapi nggak punya vagina, nggak punya saluran buat berkemih dia. Tapi dia zaman dulu kan belum ada penelitian ya, dia hidup, dia jatuh cinta juga, dia bisa punya anak, dan akhirnya ternyata penelitian 235 tahun setelahnya
baru ketahuan nih kalau dia itu posterior kloaka. Selanjutnya jadi ada nih, dia nggak ada testis, nggak ada penis, tapi ada anus. Nah jadi bladdernya ini, kandung kemihnya, dia bersatu sama anus. Dia nggak punya penis nih. Gimana coba? Malformasi juga ini dari anorektal ini, dari prosesnya ini. Jadi rekonstruksinya gimana? Ya nanti dia akan dibentuk, kalau secara ininya dibentuk kan ya, tinggal dipisahin, gampang dipisahin. Misahinnya cuma 2 aja. Tapi masalahnya penisnya nggak ada, ya ini susahnya diisi tuh nanti. Nggak ada penis untuk salurannya, uretra saluran kemihnya itu. Ya gitulah guys, beberapa malformasi anorektal. Jadi kalau klasifikasi dari malformasi anorektal itu tuh bisa dibagi secara level anatominya ya, level tinggi, level tengah, level bawah. Level tinggi itu anorektal agenesis, laki-laki ya ini ya, anorektal agenesis, nggak ada pembentukan anorektal ya, anus dan rektum. Kemudian rectovesical fistula, di mana yaitu tadi ada fistel antara rektum dan vesica urinaria. Oh iya, tadi aku masih kurang kayaknya. Ada juga nih. Jadinya dia gambarnya kurang, sorry guys. Jadinya rektumnya ini tuh gabungnya sama vesica urinaria. Kalau ini kan tadi ini bergabung sini. Kalau yang cowok tadi bergabungnya tadi nih di bagian ini ada kok, recto bladder neck fistula. Jadinya dia nyambungnya sama vesica kandung kemih ini tuh bagian tinggi, nggak ada fistula. Kemudian rectal atresia, ya rektumnya atresia ya, tidak terbentuk rektumnya nih. Terus anorektal agenesis, rectovaginal fistula. Rectovaginal fistula tuh yaitu tadi yang rectovestibulum yang pertama, mana tadi? Itu yang bagian yang high. Rectovaginal fistula. Rectovaginal rectovestibular fistula, ini bagian tinggi, rectal atresia, ya iya, rektumnya kecil ya rektumnya. Kemudian yang tengah intermediate itu rectouretal fistula, tadi yang kalau cowok nih mana, rectouretra sorry guys, rectouretral mana tadi ya gambarnya nih. Jadinya dia sama uretra ya, dia gabungnya nih, bisa di pars bulbular, bisa juga di pars prostatica, tergantung dia nyatunya itu pas mana. Anal agenesis, ya anusnya nggak kebentuk, tanpa fistula, yang nggak ada fistula, yang memang dia nggak terbentuk. Kalau yang cewek itu sorry guys, tadi kalau yang tinggi itu rectovaginal fistula tanpa fistula. Kalau yang rectovestibular fistula itu yang dia masuk ke tengah, ke bagian tengah, maksudnya ke klasifikasi level tengah. Jadi kalau yang level tinggi tadi, kalau ini kan masih ada rectovestibular ya, rectovestibular itu masih ada, dia gabungnya itu kalau secara anatomi kan, jadi rektumnya itu di bagian vestibulumnya. Kalau yang tinggi itu rectovagina, jadinya gabungnya itu rektumnya itu bersatunya tuh di bagian vaginanya. Oke, bisa bayangin ya, sorry aku nggak ada gambarnya di sini. Cuma kalau yang tinggi dia rektum bergabung sama vagina, kalau yang
tengah itu rektum bergabung sama si vestibulum. Oke, kalau bingung vestibulum di mana, silahkan buka sebutannya masing-masing. Nah, kalau bagian bawah itu anocutaneous atau perineal. Nah, tadi nih yang aku kasih tahu nih. Jadi itu bagian bawah recto vestibular tengah ya. Nih perineal, dia membentuk fistula, tapi si rektumnya itu nggak pas di belakangnya, nggak pas di sphincter annya, tapi di perineumnya. Itu bisa di cowok apa bisa di cewek ya, jadinya di perineal fistulanya. Kemudian ada juga yang jarang itu yang tadi, yang kloaka itu yang cuma satu di cewek. Itu pembagiannya. Oke, ulangin ya. Pembagiannya tadi ralat. Kalau yang high tinggi itu kalau laki-laki itu recto vesica fistula jadinya, atau recto bulbi jadinya dia rektum sama si vesika urinarianya, kandung kemihnya. Kalau cewek si rektum gabung sama si vagina, itu tingkat tinggi. Kalau tingkat rendah, tingkat intermediate dulu itu recto uretra. Jadi rektum sama uretranya ya. Uretranya bisa pars bulbus. Kalau cowok kan ada pars bulbus sama pars prostatik, tergantung dia nyatunya itu tuh di bagian apa. Kalau perempuan itu recto vestibular fistula, jadinya dia gabungnya tuh di bagian vestibulumnya, sama rektumnya. Kalau yang bagian bawah ya, yang kutan tadi, yang dia itu nggak gabung di vagina ataupun uretranya, tapi dia nggak pas, dia lebih depan daripada sphincter aninya. Itu teman-teman, semoga membantu ya. Kalau mau ada yang request, oke deh, boleh. Nanti insya Allah kalau aku bisa membantu menjelaskan, akan aku jelaskan. Makasih teman-teman.